Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 24601018. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Indonesia Timur. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Demokrasi sebagai Sistem Norma dan Sistem Politik, Partai Politik, Pemilihan Umum, dan Sistem Perwakilan, Pendidikan Demokrasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya lewat PPT dan video. Dan selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, tahukah kalian apa itu demokrasi? Apa itu demokrasi? Secara sederhana, demokrasi adalah sistem di mana rakyat punya suara dalam menentukan pemimpin dan kebijakan. Di Indonesia, kita bisa memilih pemimpin lewat pemilu. Yuk, kita bahas lebih lanjut. Adapun materi yang kita akan bahas, yang pertama, pengertian demokrasi. Kedua, demokrasi sebagai norma dan sistem politik. Yang ketiga, partai politik, pemilihan umum dan sistem perwakilan. Dan keempat, pendidikan demokrasi. Baik, kita masuk di pembahasan pertama, dan demokrasi. Dalam perkembangan, semua orang sudah tidak awam lagi ketika mendengar kata demokrasi. Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa, abstraktologis, dan juga istilah terminologis. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa, emos, kratein atau demos, kratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahan kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan dalam Sullisworth et al. 2012 oleh beberapa ahli sebagai berikut. Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik, di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sedangkan menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Menurut Afan Ghaffar tahun 2000 dalam Sullisworth et al. 2012, maknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif, demokrasi normatif, dan secara empirik. Baik, kita masuk di nomor 1. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan nomor 2, demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. Beberapa pendapat di atas bisa diambil kesimpulan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di
tangan rakyat mengandung pengertian 3 hal, yaitu pemerintahan dari rakyat atau government of the people mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui atau legitimate government di mata rakyat. Sebaliknya, ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui atau illegitimate government. Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program yang akan dijalankannya. Pemerintahan oleh rakyat atau government by the people. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pemerintahan untuk rakyat atau government for the people mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintahan diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam penyampaian aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung. Indonesia bisa dikatakan masih belajar dalam proses demokrasi. Bagaimana ke depannya? Apakah sanggup dengan proses demokrasi dan kebebasan dan juga proses politiknya? Karena demokrasi merupakan proses dari politik. Kita masuk di pembahasan kedua, yaitu demokrasi sebagai norma dan sistem politik. Menurut Nurcholish Madjid dalam Suliswara et al. 2012, demokrasi bisa dikatakan sebagai norma untuk pandangan hidup. Demokrasi bukan kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi atau Sukron Kamil tahun 2002. 7 norma dan pandangan hidup demokrasi yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid adalah sebagai berikut. 1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme. Hal ini tidak disekedar pengakuan pasif. Kita masuk di bagian pertama, yaitu pentingnya kesadaran akan pluralisme. Hal ini tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Lebih dari itu, kesadaran akan kemajemukan menghendaki tanggapannya yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama, dan juga potensi alamnya. Kita masuk di bagian 2, itu musyawarah. Internalisasi makna dan semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan keinsyafan dan kewawasan untuk dengan tulus menerima kemungkinan terjadinya partial functioning of ideals, yaitu pandangan dasar belum tentu dan tidak harus seluruh keinginan sepenuhnya. Kita masuk di pertimbangan moral. Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh cara kebaikan yang ditempuh untuk meraihnya. Demokrasi tidak kebayang terwujud tanpa akhlak yang tinggi. Dengan demikian, pertimbangan moral menjadi acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan. Kita masuk di permufakatan yang jujur dan sehat. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk tujuan mencapai permufakatan yang juga jujur. Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau kelompok yang bersangkutan memiliki kesediaan psikologis untuk melihat kemungkinan orang lain benar dari diri sendiri salah, dan bahwa setiap orang pada dasarnya baik, berkecenderungan baik, dan beretikat baik. Kita masuk di pemenuhan segi ekonomi.
Masalah pemenuhan segi ekonomi yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial budayanya. Warga dengan pemenuhan kebutuhan secara berencana dan harus memiliki kepastian bahwa rencana itu benar-benar sejalan dengan tujuan dan praktik demokrasi. Dengan demikian, rencana pemenuhan kebutuhan ekonomi harus mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial. Kerjasama antara warga untuk mempercayai itikat baik. Kerjasama antar warga untuk mempercayai itikat baik yang kemudian jalinan dukungan mendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi. Pengakuan akan kebebasan nurani, freedom of conscience, persamaan percaya pada itikat baik orang dan kelompok lain, terus attitude mengharuskan adanya landasan pandangan kemanusiaan yang optimis dan positif. Baik kita masuk di partai politik, pemilihan umum, dan sistem perwakilan. Partai politik adalah sekelompok orang-orang memiliki ideologi yang sama, berniat berebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran. Dalam satu level tingkat negara, partai politik juga merupakan salah satu infrastruktur politik di Indonesia, meliputi keseluruhan kebutuhan yang dibutuhkan di bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan asal mula bentuk dan proses pemerintahan pada tingkat negara Inu dan Ashari tahun 2005. Di masa purba dalam kehidupan di negara-negara polis Yunani yang tentu format demokrasi dan perwakilannya yang dilakukan berbeda dengan praktik demokrasi yang saat ini dipraktikkan di seluruh dunia dewasa ini. Perkembangannya baru muncul puluhan abad kemudian di Eropa setelah lahirnya kesadaran baru yang menandai munculnya zaman pencerahan atau Afklarung pada abad pertengahan. Dalam Samosir tahun 2021, pokok-pokok perwakilan politik mendasari seluruh pemikiran tentang sistem perwakilan politik. Perlu kiranya untuk melihat gagasan dan pemikiran dasar dari pemikir demokrasi dan sistem perwakilan politik di masa-masa awal abad pertengahan hingga masa menjelang modern, yang pemikirannya hingga saat ini sangat relevan untuk didiskusikan, seperti pemikiran Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau. Keempatnya memiliki kekayaan pemikiran yang hingga saat ini menjadi bahan diskusi yang tak pernah selesai, khususnya dengan pemikiran J.J. Rousseau. Kita masuk di pembahasan terakhir, yaitu pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi saat ini sangat penting tidak saja dalam kajian konsep verbalistik, melainkan telah membumi dalam interaksi dan pergaulan sosial baik di kelas maupun di luar kelas. Pendidikan demokrasi menurut Nurcholish Madjid masuk ke dalam 7 norma dan pandangan hidup demokratis. Nilai dan pengertiannya harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan kita. Perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh untuk lebih membiasakan anak didik dan masyarakat umum siap dalam menghadapi perbedaan dan pendapat serta tradisi pemilihan terbuka dalam menentukan pemimpin atau kebijakan. Dengan adanya pendidikan demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau negara dan juga dari partai politik untuk meminimalisir praktik-praktik politik yang tidak diinginkan dan juga mengotori proses demokrasi kita seperti praktik broker, klientelisme, dan patronase politik. Di dalam klientelisme, broker bisa dikatakan pandangan suara untuk pemenangan pemilihan umum. Memang perannya broker sangat penting untuk keberhasilan praktik patronase politik di dalam mendulang dan meraup suara, tetapi tidak semuanya efektif di dalam hubungan patronase ketika hubungan dua arah antara patron dan klien terjadi. Baik teman-teman, itulah tadi hasil dari materi saya yang saya paparkan lewat video. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.